Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pendukung garis keras Manchester United mengancam keluarga Glazer akan membuat huru-hara jika mereka membatalkan penjualan klub Liga Inggris tersebut. Melansir dari Daily Mail, pendukung garis keras MU yang dikenal dengan istilah Manchester Supporter Trust mulai frustasi dengan sikap pelin-pelan keluarga Glazer. Pasalnya, keluarga Glazer belum memberikan pernyataan resmi untuk menjelaskan status proses akuisisi dan rencana sang pemilik terhadap Manchester United, yang membuat fans semakin emosi. Keluarga Glazer diyakini akan tetap memimpin MU tanpa memberikan kontribusi secara finansial sejak memimpin. Dalam pernyataan resminya, Mas juga mengajukan beberapa pertanyaan besar soal apa rencana keluarga Glazer untuk investasi di Man United dan apa yang sudah dicapai dalam 9 bulan terakhir. Kemarahan penggemar setan merah memuncak setelah keluarga Glazer kabarnya membatalkan penjualan klub yang telah diluncurkan sejak November 2022 kemarin. Sofyan Amrabat dipastikan tidak membela timnas Maroko di jeda internasional. Pemain baru Manchester United itu dikeluarkan dari skuad karena cedera. Sebelum sempat menjalani pertandingan, Amrabat malah dikeluarkan dari skuad Maroko. Alasannya sang pemain cedera, sehingga tidak akan siap membela Maroko di dua laga tersebut. Soal pengeluaran Amrabat dari skuad juga sudah dikonfirmasi secara resmi oleh FMRF atau Federasi Sepak Bola Maroko melalui rilis resmi. Menurut laporan The Athletic, indikasi cedera Amrabat sudah tampak sejak melakukan tes medis untuk Man United. Cedera yang dideritanya adalah cedera punggung. Akan tetapi Man United menganggap cederanya itu tidak akan mengganggu alias minor. Jadi sang pemain tetap dilepas ke Maroko. Baru kemudian saat tim medis Maroko yang memeriksa, mereka yakin bahwa Amrabat tidak bisa bermain untuk sementara waktu sehingga dikeluarkan. Sebuah pujian diberikan Niklas Bendtner kepada Rasmus Højlund. Ia menilai sang striker punya potensi besar untuk menjadi pemain top di Manchester United. Bendtner berharap sang junior bisa berkembang pesat selama di MU. Bendtner menilai kompatriotnya itu berhasil menunjukkan penampilan yang menggoda di laga debutnya. Ia menilai sang junior menunjukkan performa yang menjanjikan di laga tersebut. Niklas Bendtner menilai sang pemain sudah menunjukkan penampilan yang menjanjikan di laga debutnya. Ia menilai sang striker perlu diberi kesempatan lebih agar potensinya terlihat. Højlund sendiri berpotensi menjadi starter di skuad MU setelah jeda internasional nanti. Ia kemungkinan akan dimainkan saat MU menjamu Brighton di Old Trafford. Manchester United sebenarnya punya peluang untuk menjual Jadon Sancho ke Al-Ettifaq, namun negosiasi ini gagal mencapai kesepakatan. Sancho memang tidak dalam performa terbaiknya belakangan ini. Manchester United sama sekali tidak ada halangan untuk melepasnya. Hanya saja MU saat ini menambahkan satu syarat. Dalam laporan Daily Mail, Man United ingin ada opsi kewajiban membeli di akhir masa peminjaman. Al-Ettifaq oke dengan syarat tersebut, tetapi tidak oke dengan harga yang ditetapkan. Manchester United meminta bayaran 50 juta pound sterling bagi Al-Ettifaq. Mereka tidak mau mengeluarkan biaya sebanyak itu untuk Sancho, meski baru akan dibayarkan di musim depan. Akhirnya negosiasinya kolaps. Kondisi Sancho di MU saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dirinya jarang dapat menit bermain karena performanya yang buruk. Sang pemain kini juga berpolemik dengan manajer sendiri Erik ten Hag. Alhasil suasana internal pun diyakini terpengaruh dan terganggu. Seandainya saat itu MU langsung mengiyakan tawaran Al-Ettifaq, mungkin Sancho akan menyebabkan perkara di dalam klub.
Mantan pencari bakat Manchester United Sandro Orlandelli mengungkapkan bahwa Setan Merah pernah melewatkan kesempatan untuk mengontrak Eder Militao pada tahun 2018 lalu. Real Madrid kemudian mengontrak Militao dari FC Porto pada tahun 2019. Los Blancos mengeluarkan biaya sebesar 50 juta euro untuk mendapatkan jasanya. Sementara MU tidak merekrut satu bek tengah pun pada musim panas 2018, namun mereka menggelontorkan 87 juta euro untuk mengontrak Harry Maguire dari Leicester City. 1 tahun kemudian, Eder Militao sempat ditawarkan ke Manchester United ketika dia akan meninggalkan Sao Paulo. Akan tetapi, The Red Devils menolak kesempatan untuk membelinya. Ada informasi baru beredar seputar kondisi Sofyan Amrabat. Sang gelandang dipastikan tidak mengalami cedera yang serius. Menurut laporan Izem Anas, Amrabat tidak mengalami cedera saat berlatih di timnas Maroko. Ia memang datang ke timnas Maroko sambil membawa cedera ringan, tapi pelatih Maroko menyadari itu lalu kemudian memeriksa cedera tersebut. Cedera tersebut tidak parah, namun untuk mencegah sang gelandang mengalami cedera yang lebih parah, mereka memutuskan untuk memulangkan Amrabat ke Manchester United. Menurut laporan tersebut, Amrabat akan menjalani proses pemulihan cederanya di Carrington. Proses ini dikabarkan tidak akan memakan waktu terlalu lama karena cedera Amrabat ini masuk dalam kategori ringan. Alhasil ada kemungkinan bahwa sang gelandang bakal sudah fit ketika MU bermain lagi pasca jeda internasional. Situasi Jadon Sancho di skuad Manchester United kian merunyam. Ia dikabarkan tidak mendapatkan dukungan dari para pemain MU lainnya atas perseteruannya dengan Erik ten Hag. ESPN melaporkan bahwa Sancho akan berjuang sendiri dalam kasus ini. Pasalnya para pemain MU lainnya tidak mau memberikan dukungan bagi sang winger. Menurut laporan tersebut, para pemain MU lebih berpihak kepada ten Hag ketimbang Sancho pada situasi ini. Pasalnya para pemain MU lainnya menilai apa yang dikatakan ten Hag itu memang benar adanya. Mereka menilai Sancho memang tidak memberikan kemampuan terbaiknya selama sesi latihan. Masalahnya, Sancho sudah melakukan ini berulang kali, sehingga para pemain MU mulai muak dengan tingkah laku sang winger. Selain itu, para pemain MU menilai bahwa ten Hag memperlakukan semua pemain MU dengan sama. Ketika ada pemain MU melakukan kesalahan, sang manajer tanpa pandang bulu akan mengkritiknya. Perlakuan ini sama dan merata di seluruh skuad Setan Merah. Alhasil para pemain MU tidak habis pikir bagaimana bisa Sancho memberikan pembelaan diri. Seperti itu, padahal kenyataannya memang demikian. Alhasil para pemain MU semua mendukung ten Hag dalam kasus ini. Klub La Liga Getafe sangat senang bisa mengamankan jasa Mason Greenwood di musim panas ini. Ia percaya penyerang Manchester United itu bakal menunjukkan kontribusi yang besar bagi tim mereka. Getafe mengakui sempat tidak menyangka bisa mendapatkan pemain seperti Greenwood di tim mereka, karena mereka menilai sangat sulit bagi tim sekaliber mereka bisa mendapatkan pemain top seperti Mason Greenwood. Reyes sendiri berharap timnya bisa bekerja dengan Greenwood lebih lama, namun ia puas bisa meminjam sang striker untuk 1 musim ke depan. Nasib Harry Maguire di timnas Inggris berbeda 180 derajat dengan di Manchester United. Jika di MU ia rutin menjadi cadangan, maka di tim nasional ia masih menjadi andalan utama di lini belakang. Minimnya kesempatan bermain Maguire di MU ternyata tidak lantas berimbas pada posisinya di tim nasional. Berbeda dengan Erik ten Hag, pelatih Inggris Gareth Southgate rupanya masih menaruh kepercayaan penuh terhadap Maguire. Dilansir The Sun, Southgate kemungkinan besar akan menurunkan Maguire saat starter saat Inggris menjalani laga kualifikasi Euro 2024. Sebagai partner Maguire di jantung pertahanan Inggris, Southgate sepertinya bakal memainkan bek tengah Crystal Palace, Mark Guehi. Gareth Bale mengungkapkan bahwa saat masih berusia belia dulu, ia pernah menolak pinangan menggiurkan dari klub raksasa Premier League, Manchester United. Gareth Bale merupakan produk asli Akademi Southampton dengan kemudian sukses menembus tim utama pada tahun 2007 silam.
Bale yang masih berusia 18 tahun memutuskan untuk hengkang ke Tottenham dengan biaya transfer awal 5 juta pound sterling. Potensi besar Gareth Bale yang beralih posisi dari bek kiri menjadi penyerang sayap kiri akhirnya muncul di Tottenham. Gareth Bale pun menjelma menjadi bintang top Premier League di usia yang masih sangat belia. Rupanya pada tahun 2007 tersebut, Gareth Bale juga mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan Manchester United yang dilatih oleh Sir Alex Ferguson. Namun Gareth Bale muda justru memilih untuk pergi ke Tottenham Hotspur. Lebih lanjut, Gareth Bale pun kini merasa bersyukur dengan keputusan yang ia ambil dahulu. Menurutnya, kesempatan bermain yang banyak ia dapat sejak masih muda lah yang menjadi kunci kesuksesannya. Spekulasi masa depan Donny van de Beek memasuki babak baru. Dua raksasa Turki Galatasaray dan Fenerbahce meminati jasa sang gelandang. Dilansir dari ESPN, MU sudah siap berpisah dengan sang gelandang. Bahkan MU siap menurunkan permintaan mereka untuk sang pemain. Menurut laporan tersebut, Manchester United saat ini sedang bekerja keras untuk menyingkirkan Van de Beek. Ten Hag sudah menetapkan bahwa sang gelandang tidak masuk dalam rencananya. Bahkan Van de Beek baru-baru ini tidak didaftarkan untuk skuad Champions League Setan Merah. Jadi MU membuka pintu selebar-lebarnya bagi klub yang menginginkan jasa pemain timnas Belanda tersebut. Saking inginnya menyingkirkan Van de Beek, MU dikabarkan siap menurunkan tuntutan mereka. Pada awalnya MU hanya ingin menjual Van de Beek secara permanen, namun kini mereka membuka peluang bagi Galatasaray dan Fenerbahce untuk meminjam sang gelandang. Langkah ini diambil agar Van de Beek bisa lekas pergi dan beban keuangan MU jadi berkurang.